Oh iya ya. Ya, aku ngelihatnya benar-benar miris ya, miris, memprihatinkan karena aku pribadi juga pernah mengalami KDRT, makanya sampai cerai. Jadi aku ngerasa itu itu apa ya? Benar-benar nggak bisa di dimaafkan ya untuk saat ini karena kita tuh sebagai ibu punya anak, sudah mengabdi sama suami, tapi digebukin itu kayaknya kurang adil gitu. Jadi aku ngerasa sangat-sangat miris, memprihatinkan dan harus dihukum yang seberat-beratnya lah buat pria-pria ini supaya nggak macem-macem sama yang namanya istri gitu loh. Lama banget ya, aku lama banget, aku dari 2015 baru aku bisa membuka hati itu di 2020, kurang lebih 4 tahun. Karena itu aja kemarin dengar kasus itu kemarin langsung kayak membuka luka lama, langsung nangis lagi, langsung kayak aduh tega banget ya. Jadi langsung keinget luka batinnya itu langsung keluar semua. Karena aku benar-benar merasakan hal yang sama. Bahkan kalau kemarin kan bayinya ditendang ya. Kalau aku pribadi sampai besoknya itu aku pendarahan dan bayi aku meninggal gitu. Jadi aku bener-bener wah kayak kemarin tuh lihat kasus itu bener-bener langsung langsung apa sedihnya 2 hari aku langsung nangis, suamiku sampai bingung, "Kamu kenapa?" Ya aku keinget lah gitu. Sedangkan bagus banget langkahnya Intan juga bisa melaporkan, sedangkan aku tidak punya kesempatan untuk melaporkan karena, banyak ancaman, terus banyak juga, pihak-pihak yang apa ya, yang merasa lebih lebih kaya, merasa lebih berpower gitu kan. Kalau zaman sekarang kan di-blow up aja semua orang langsung ngedukung gitu. Jadi sedih banget dan kaget banget masih ada orang-orang yang bisa mukulin istrinya, mukulin bayinya tanpa rasa bersalah dan mereka itu, eee, mukanya muka alim-alim gitu. Yes, sangat aku sangat-sangat mengecam ya, aku sangat-sangat mengecam pelaku KDRT kalau bisa dihukum yang seberat-beratnya supaya menjadi pelajaran buat para pria dan suami-suami yang nggak bisa semena-mena terhadap istri gitu. Karena istri ini banyak banget pengorbanannya, yang walaupun, istri ini mengandung, membesarkan anak, dan dia aja udah mengorbankan semua Eee, kehidupannya tuh buat si suami, buat keluarga itu gitu. Jadi aku mengecam banget, aku bener-bener istilahnya mengutuk ya orang-orang yang sadis sama istrinya, dan aku bener-bener kepengen mereka itu dikasih pelajaran, supaya bertobat satu, yang kedua supaya banyak pria-pria itu sadar bahwa istri itu nggak pantes digituin gitu loh. Jadi, harus dihukum yang seberat-beratnya, jangan lagi ada cabut laporan, menyesal, kata kilaf. Kalau kilaf itu mukulnya sekali, 2 kali. Kalau lebih dari 5 kali itu mah bukan kilaf, itu mah hobi gitu kan. Menurut aku menurut aku berdasarkan pengalaman pribadi ya, menurut aku jangan pantang menyerah, terus berdoa, jadi orang baik, pasti ada jodoh yang lebih baik sih, yang disediakan Allah buat kita.
Kalau aku orangnya pede gitu. Kalau memang toksik nggak bisa dilakonin, jangan sampai kita itu mengorbankan diri sendiri mati di tangan dia gitu kan. Jadi aku lebih prefer untuk move on, untuk memperbaiki diri, menyembuhkan luka dan mencari pendamping yang baru. Kalau memang nggak perlu pendamping yang baru, kita jalanin hidup sama anak-anak yang happy gitu. Karena masa depan kita kan masih panjang, jadi jangan sampai putus asa, jangan sampai trauma yang berlebihan. Walaupun itu sebenarnya berat, pasti trauma lah gitu. Iya, dulu pernikahan pertama aku salah satunya KDRT dan KDRT-nya di diulang-ulang berkali-kali. Jadi mungkin dari aku pribadi aku nggak tahan ya. Dan biasanya KDRT-nya dilakukan dalam kondisi yang tidak sadar, jadi alias mabuk atau menggunakan obat-obatan tertentu gitu kan. Jadi kayaknya tidak bisa berubah gitu. Makanya aku memutuskan untuk berpisah. Jadi trauma itu sangat sangat mendalam, apalagi kalau si Cut Intan digebukinnya di kasur. Kalau aku digebukinnya di jalan raya, diseret keluar mobil di jalan raya, diliatin orang, kemudian ditendang di lantai, which is itu kan keras ya. Terus besoknya juga langsung pendarahan, langsung dinyatakan bayi aku meninggal. Jadi pokoknya sedih banget lah. Makanya aku nggak apa ya, nggak bisa nggak tahan kalau lihat orang tuh kena KDRT. Jadi aku langsung mau mewek. Karena itu sakit banget, lukanya sampai sekarang terbawa terus ya. Ke pernikahan yang baru pun jadi takut gitu. Kena bentakan dikit itu jadi langsung sedih gitu kan. Ini aja aku sedih gitu. Kalau ingat-ingat ya masa-masa KDRT itu berat gitu. Untuk menyembuhkan lukanya tuh butuh bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Saya sekarang kalau dengar suami saya agak kenceng ngomong agak kenceng itu langsung takut gitu. Jadi traumanya begitu berat, gitu sih, Mbak. Aku ke psikolog, aku minum obat antidepresan, puji Tuhan, alhamdulillah, dibantu tenaga profesional, bisa kembali lagi, ceria lagi. Apalagi aku kehilangan 2 anak ya yang keguguran tersebut gitu. Jadi, eee, sangat mentalnya sangat breakdown banget gitu. Ya, aku dibantu psikolog itu sekitar 6 sampai 1 tahun ya, 6 sampai 12 bulan dibantu psikolog, terus mengkonsumsi obat antidepresan, kayak gitu-gitu. Jadi membuat kita tuh nggak ke-trigger masalah yang sadis-sadis gitu. Sep iya. Menurut aku sih menurut aku ya karena ajaran agama harus memaafkan, kita harus memaafkan, tapi nggak mungkin kita bisa melupakan sih. Korban-korban KDRT tidak akan pernah bisa melupakan apa yang dilakukan orang tersebut. Untuk mengampuni dan memaafkan ya memang kita sebagai makhluk yang beragama, manusia yang punya agama harus mau nggak mau kan. Tapi buktinya sampai sekarang ya itu berat. Buat wanita-wanita korban KDRT seperti aku, seperti Cut Intan, tetap semangat,
kita pasti dibela Tuhan dan juga kita tidak boleh hancur, tapi kita harus bangkit dan juga, kita harus belajar mengampuni, melupakan supaya masa depan kita sama anak-anak itu ke depannya lebih baik. Jadi jangan khawatir bahwa semuanya bakal berlalu dan semuanya ada hikmahnya. Aku percaya kok di balik setiap penderitaan itu akan ada rezeki dan hikmah di belakangnya.